warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Tetap sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak perlu diingat, tonton video materi kali ini sampai selesai agar anak-anak bisa memahami tentang materi pertemuan kali ini. Selamat belajar. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 3, IPA KD 3.1 dan 4.6. Sifat-sifat bunyi perambat. Bunyi dapat merambat melalui berbagai macam benda seperti benda padat, benda cair, dan juga udara. Tahukah kamu dari mana asal bunyi? Pada dasarnya, bunyi dapat terdengar jika terdapat sumber bunyi yang bergetar. Bagaimana cara bunyi bisa merambat melalui benda-benda tersebut? Mari kita bahas bersama satu persatu. Yang pertama, bunyi bisa merambat melalui benda padat. Contoh, di sini ada sebuah permainan telepon. Permainan ini menggunakan benang dan kaleng. Saat teman berbicara, dapat mendengar suara teman. Suara teman yang cukup jauh masih dapat terdengar dengan perantara benang. Kesimpulannya, dari permainan ini bunyi bisa merambat melalui benang karena benang termasuk benda padat. Yang kedua, bunyi bisa merambat melalui benda cair. Mari kita simak contoh gambar berikut. Ada sebuah ember diisi dengan air hingga penuh. Kemudian masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Dekatkan telinga kita pada bagian atas corong, lalu ketuk salah satu sisi ember dengan batu secara perlahan. Dari permainan ini, bunyi menandakan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi bisa merambat melalui udara. Lihat contoh berikut. Tentu kalian pernah mendengar suara petir. Suara petir ini sangat keras, terdengar di seluruh daerah yang sedang hujan. Bunyi petir tersebut menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Kesimpulannya, dari peristiwa ini menandakan bunyi dapat merambat melalui udara. Contoh lain seperti saat kita berbicara dengan orang lain. Di kita waktu saat bicara dengan orang lain, suara kita dapat terdengar dengan jelas. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks? Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok artinya topik yang dibahas, yaitu ditemukan secara tersurat atau tersirat di kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau bagian awal dan akhir. Simak sebuah teks berikut
alat musik angklung. Nah, di sini ada sebuah teks, ada 3 paragraf. Contoh dari gagasan pokok kita ambil dari kalimat awal. Itu angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu. Contoh yang kedua kita ambil dari paragraf ketiga. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Nah, itu merupakan contoh dari gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung yaitu uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi kita simak contoh buah paragraf yang sama, alat musik angklung. Nah, ini adalah contoh dari gagasan pendukung. Kata angklung konon berasal dari bahasa Sunda angklung, angklungan, yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung yang berayun-ayun seiring irama yang dibunyikan. Nah, di sini kita sudah temukan gagasan pendukung, yaitu angklung berasal dari bahasa Sunda. Catatan, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks secara seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, sekian pembelajaran materi kali ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.